Ini adalah video berikutnya dari bab 2, kita masuk ke subbab Supply and Demand Neoclassical Economics. Yang sebelumnya masih membahas tentang Karl Marx, Das Kapitals, yang ternyata menjadi challenge ya, atau memberikan tantangan kepada para ekonom mainstream. Yang sebelumnya mereka membahas tentang Ricardo yang memiliki teori labor. Tapi ketika Das Kapital keluar, para ekonom ini mulai bergeser dari teori yang dibuat oleh Ricardo. Disebut ada Leon Walras, ya kan, William Stanley Jevons, Alfred Marshall gitu. Ada nih Alfred Marshall sempat dibahas di sebelumnya. Ya mereka punya alasan cukup bagus bahwa teori pekerja itu masih dasar banget yang mengasumsikan bahwa semua barang itu dijual berdasarkan harga rata-rata. Pertanyaannya, poinnya Malthus, makanan itu tidak berkembang seperti manusia yang berkali lipat-lipat. Yang artinya bahwa makanan tidak bisa mengejar jumlah perkembangan dari populasi. Di sisi lain, cara melihatnya adalah walaupun si jumlah makanan yang dihasilkan oleh petani itu meningkat, tapi jumlah orangnya kan meningkatnya jauh lebih cepat, sehingga masing-masing orang akan mendapatkan jumlah makanan yang makin lama makin sedikit. Artinya tidak ada biaya rata-rata. Setiap penambahan atau istilah lainnya adalah marginal, jumlah nilai makanan itu lebih tinggi dibanding para pendahulunya gitu. Itulah yang disebut dengan diminishing return. Ricardo juga tidak punya banyak hal untuk disampaikan terkait dengan demand. Contoh ini kasus di Richard ketiga ya, Shakespeare. Richard ingin kuda, pengen banget kuda karena dia nggak punya. Nah kalau dia sudah punya satu, jadi dia tidak terlalu ingin gitu untuk membeli kuda lainnya. Kalau misalnya dia bahkan punya banyak sekali peternakan kuda gitu ya, nah dia udah nggak pengen lagi satu kuda itu. Padahal kalau dia nggak punya sama sekali, dia pengen banget kuda itu. Jadi nilai itu tidak berkaitan, kalau tadi ceritanya Ricardo, tidak berkaitan langsung dengan keinginan atau demand, kebutuhan. Atau dengan istilah lain, keinginan kita terhadap sesuatu itu menurun ketika kita sudah punya gitu ya atas barang itu. Hal inilah yang disebut dengan diminishing utility. Setiap penambahan barang itu terasa lebih rendah kenikmatannya, sehingga kita akan membayar lebih rendah untuk mendapatkan barang-barang yang seterusnya gitu. Mungkin ini contoh lain, mungkin mobil kedua itu masih menyenangkan, tapi kalau mobilnya sudah 7, ya mungkin tidak semenyenangkan itu, kira-kira gitu. Nah inilah yang disebut dengan diminishing utility. Chartnya seperti ini. Para pembeli akan membayar mahal untuk barang yang pertama kali, tapi kalau sudah nambah yang kedua, ketiga, dan seterusnya, keinginannya turun atau demandnya turun. Kalau demandnya rendah, masih satu, harganya tinggi. Tapi kalau demandnya sudah banyak, harganya turun. Di sisi lain, penjual akan meminta uang cukup rendah kalau barangnya sedikit. Ini dari sisi supply. Kalau barangnya banyak, dia berharap uang harga lebih tinggi. Ya inilah dari sisi supply. Ini masih masuk akal. Para penjual ingin menjual lebih ketika harganya tinggi, dan pembeli ingin membeli lebih kalau harganya turun. Nah ini misalnya ada barang lah gitu. Kalau dua grafik ini dipertemukan, nah disinilah titik temu, disinilah harga jadinya lah gitu. Kalau misalnya ada tawar-menawar, ya jadi bergeser dikit lah. Kalau sudah ada equilibrium, ya di situ-situ aja kira-kira. Kita bisa menggeser dengan adanya pergeseran. Jadi misalnya suplainya naik, misalnya dalam masa panen raya, nanti akan ada equilibrium baru yang mana harganya lebih rendah gitu. Misalnya ini jumlahnya geser kan. Nah, ada banyak cara untuk memanipulasi grafik ini sebetulnya. Nah, tapi pada dasarnya model supply demand ini menjadi landasan baru dari model ekonomi yang muncul juga di Alfred Marshall's Principles of Economy di 1890. Di halaman 40 kita lihat Marshall memperingatkan bahwa jangan menganggap model Ricardo itu terlalu serius lah gitu. Tapi Marshall juga bilang ke modelnya yang sama, yaitu ada batasannya, bahwa model ini ya tentu ada batasannya lah, singkat cerita begitu. Bahkan dia nyebut istilahnya menjadi economics.
daripada political economy. Kenapa? Karena modelnya ini terlalu abstrak lah kalau dibawa ke kebijakan. Yang intinya adalah nanti kita juga perlu melihat kenyataan lagi gitu. Jenis ekonomi baru ini juga disebut sebagai ekonomi neoklasik karena dia tetap menjaga metode klasik yang dibawa oleh Ricardo, masih model dengan sistem logika yang mirip, yaitu dengan menyederhanakan asumsi di dunia nyata. Beberapanya adalah ini, bahwa yang disebut dengan economic man itu selalu mengejar keuntungan pribadinya secara rasional. Supply dan demand itu tetap, kecuali ada yang menggesernya, yang artinya adalah bahwa income itu dianggap tetap, rasa dianggap sama, biaya-biaya lain dianggap sama, dan semua orang dianggap memiliki informasi yang sama. Semua pembeli dan penjual itu adalah individu-individu yang sangat kecil, sehingga apa yang mereka lakukan tidak berakibat pada perubahan harga barang. Meskipun model baru ini ditemukan, tapi kenyataannya tidak begitu. Apalagi di Amerika. Masuk ke video berikutnya. Kita pisah videonya. Kita selesaikan di sini chapter 2. Selanjutnya adalah chapter 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.